Kebiasaan buruk ini bukan hanya asumsi belaka, selain sudah dibuktikan melalui riset, di dunia maya pun ramai nih kita dapat ngelihat foto-foto dengan tagar work from bed. Halo Sobat Ketik Kata, terima kasih sudah sempatin mampir di channel ini. Saya harap kalian semua tetap sehat ya. Saya rasa apa yang akan kita bahas hari ini sudah jadi kebiasaan kita semua di rumah, termasuk saya sendiri. Kalau kerja di rumah walaupun jelas-jelas ada meja dan kursi, tapi kenapa ya kita tetap tergoda untuk ngerjain tugas atau sekedar internetannya di atas tempat tidur? Apa kalian juga ngerasain hal yang sama? Boleh kalian komen di bawah ya. Kita akan bahas apa saja sih dampak buruk dari kebiasaan kerja di atas tempat tidur ini. Makanya jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Sebelumnya sobat yang nonton ini pasti masih ada yang belum subscribe ya. Yuk tekan tombol merah di bawah. Lanjut sis, semongko. Nggak tahu kenapa ya, pegangin gadget di atas tempat tidur itu nyaman aja gitu ya. Nggak heran muncul istilah yang tren sekarang itu apa? Mager lah, PW lah, atau kaum rebahan. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Jutaan orang di dunia mendapat kebijakan work from home kan? Tapi yang ada saat WFA ini malah kita jadikan kesempatan untuk WFB, work from bed, yaitu kerja di atas tempat tidur. Ada yang beralasan di rumah mereka tidak tersedia kursi yang layak atau tidak ada meja khusus untuk kerja. Tapi ada juga yang memang mencari sesuatu yang lebih nyaman dan mudah diatur. Bisa jadi itu alasan yang menguatkan mereka untuk tidak bekerja secara normal layaknya di kantor. Ada beberapa hasil riset yang menunjukkan betapa pandemi corona ini mengubah pola kerja normal yang biasanya duduk di kursi kantor beralih menjadi kebiasaan untuk kerja dari atas tempat tidur. Kebiasaan mandi dan sarapan di pagi hari kini hanya diganti dengan mencuci muka lalu membawa sarapan ke samping gadget kita. Menurut sebuah riset bulan November tahun 2020, 72% dari 1.000 orang Amerika yang disurvei mengatakan mereka telah bekerja dari tempat tidur selama pandemi. Dan 1 dari 10 orang responden mengatakan bahwa mereka menghabiskan sebagian besar kerja mereka di rumah selama 24 hingga 40 jam bahkan lebih dalam seminggu di tempat tidur. Ternyata hal itu terjadi terutama pada pekerja muda. Contoh lain di Inggris misalnya. Harusnya kan anak muda ini di rentang usia 18-34 tahun, hampir semua punyalah meja dan kursi yang layak. Tapi anehnya mereka malah 2 kali lebih mungkin untuk bekerja dari tempat tidur dibandingkan pekerja yang lebih tua. Kebiasaan buruk ini bukan hanya asumsi belaka, selain sudah dibuktikan melalui riset. Di dunia maya pun ramai nih kita dapat ngelihat foto-foto dengan tagar work from bed. Dalam foto-foto itu tampak mereka yang hanya memakai piyama ditemani secangkir kopi dengan gadget di tangan mereka. Ada lagi yang sarapan di atas tempat tidur dan berbagai foto lain khas kaum rebahan. Faktanya buat kalian yang hobi banget mengubah tempat tidur menjadi kantor pribadi, siap-siap sajalah dengan serangan masalah kesehatan yang akan mengintai kalian. Masalah kesehatan ini tidak hanya dampak fisik loh, tapi juga dampak secara psikologis. Dan parahnya lagi, dalam jangka panjang efeknya ini mungkin permanen, bukan sementara seperti banyak obat penambah nafsu makan atau obat kuat penambah stamina pria. Setidaknya pandemi ini sudah berlangsung hampir setahun lamanya. Anggap saja selama setahun itu kita sudah bekerja di rumah misalnya. Bekerja di tempat tidur selama setahun tidak hanya berpotensi merusak tubuh, tapi mungkin juga berdampak buruk bagi produktivitas dan kebiasaan tidur kita. Kalau menurut Rahel Salas, dia ini profesor neurologi dan pakar tidur, bukan tukang tidur ya. Dia bilang harusnya tempat tidur itu hanya digunakan untuk 3S. Sleep, tidur, seks, itu melakukan hubungan bersama pasangan, dan juga sick atau saat sakit. Semakin kita menambahkan aktivitas lain yang bisa dilakukan di tempat tidur, maka semakin otak kita membaca bahwa ada kebiasaan lain yang harus dilakukan selain 3 itu di tempat tidur. Jadi saat waktunya tidur, maka kita bisa saja tertunda ngantuknya karena belum lihat HP misalnya, belum buka TV misalnya, atau belum buka laptop untuk bekerja di atas tempat tidur. Yang kayak gini ini pasti secara langsung merubah pola tidur kita yang biasanya. Sampai ada istilah coronasomnia sebagai efek yang disebabkan oleh perubahan pola dan waktu tidur kita itu tadi.
Jadi saat kita sudah dalam selimut nih, mau tidur sama anak dan istri misalnya, otak kita akan merespon dengan berkata, tunggu sebentar, kayaknya ada yang kurang nih. Saya kan belum ngelakuin ini, saya kan belum ngelakuin itu, dan lain-lain. Jadilah waktu tidur kita terganggu dan mengganggu siklus kegiatan esok harinya tentunya. Masih menurut Rahel Salas tadi, melakukan ini selama setahun atau jangka waktu lama dapat menyebabkan insomnia atau sesuatu yang disebut gangguan ritme sirkadian. Saat itulah jam alami tubuh kita yang memberitahu kita kapan waktunya untuk tidur rusak dalam jangka panjang. Hal itu juga dapat memperburuk masalah yang tidak terkait dengan tidur yang mungkin kita miliki, seperti sindrom kaki gelisah, di mana bagian tubuh yang terkena perlu istirahat untuk menghindari gejala yang terkait dengan kondisi tersebut. Kalau kata orang bijak sih, lebih baik mencegah nih daripada mengobati. Tapi kalau kalian benar-benar ngotot tetap mau kerja di atas tempat tidur karena alasan kenyamanan adalah segalanya misalnya, maka ada beberapa saran dari para pakar jika memang terpaksa mengalami kerja yang sering di atas tempat tidur. Kalau menurut Susan Helbeck, Direktur Teknik Sistem Perawatan Kesehatan di Mayo Clinic, tetap pertimbangkan sisi ergonomis saat kita berada di tempat tidur. Saat bekerja itu usahakan tetap duduk, jangan tiduran atau tengkurap. Hindari untuk memberikan tekanan pada salah satu bagian tubuh kita. Gulung bantal dan tempelkan di bawah punggung bawah untuk menyangga pinggang. Letakkan bantal di bawah lutut juga. Coba pisahkan layar dari keyboard kalau bisa, dan letakkan layar setinggi mata atau lebih tinggi. Jangan ambil posisi yang buat leher dan siku tegang. Leher, punggung, pinggul, dan lainnya semua tegang saat berada di permukaan yang lembut. Mungkin keluhan tidak akan langsung dirasakan dalam jangka pendek, terutama untuk anak muda. Tapi seiring bertambahnya usia, maka keluhan akan bermunculan. Penyakit ini bisa termasuk sakit kepala sederhana dan juga bisa meluas ke kekakuan permanen di bagian punggung, artritis, dan apa yang dikenal sebagai nyeri serviks, yaitu nyeri di tulang, ligamen, dan otot di leher yang memungkinkan kekakuan saat gerakan. Namun ada pengecualian bagi beberapa orang yang mungkin terkenal tangguh nih, yang walaupun sudah hampir setahun bekerja di atas tempat tidur, tetapi dia tidak mengalami keluhan sama sekali. Ini sangat tergantung pada beberapa faktor, terutama usia, genetika, faktor lingkungan, seberapa buruk kebiasaan itu dilakukan, dan berapa lama kamu melakukannya. Intinya dari sini kita belajar untuk lebih bijak dalam melakukan kegiatan selama di rumah. Nyaman belum tentu sehat, dan kesehatan lebih mahal dari apapun. Saat sudah sakit, tidak akan ada lagi rasa nyaman yang bisa kalian nikmati. Nah, itu dia akhir dari video kali ini. Semoga ada nilai yang bisa dipetik walaupun sedikit. Jika kalian suka, bisa tekan tombol like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar kalianlah yang pertama dapat notifikasi jika ada video baru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.